Wa bidzalika yantafi al-i'jabu. Wa bidzalika, dan dengan hal tersebut maka yantafi akan menjadi hilang opo al-i'jabu, yaitu sifat ujub, yaitu sifat merasa bangga pada diri sendiri. Wa yabqa syuhudul minnah lillah, dan akan tetap yaitu syuhudul minnah, yang tampak itu adalah anugerah, yang itu semua adalah semuanya itu milik Allah, dan anugerah itu adalah anugerah Allah. Dados ngeten para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi kalau ada seseorang atau kita melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah, itu jangan sampai kita itu merasa ini karena saya. Tapi yang harus diingat itu adalah lihatlah permulaannya. Kita bisa melakukan ibadah itu tidak mungkin kalau tidak dengan pertolongan Allah. Tidak mungkin kalau Allah tidak melimpahkan hidayatut taufik kepada kita. Karena yang bahaya itu kalau orang melakukan ketaatan lalu dia tidak memahami bahwa itu adalah anugerah, itu adalah diberi daya oleh Allah. Ini yang memunculkan sifat ujub. Ujub niku napa? Ujub niku merasa bahwa dirinya lah yang hebat, dirinya lah yang melakukan ini dan itu. Nah, orang itu kalau sudah lupa niki, tidak melakukan fanzur in syi'ta fi bidayatiha niki, itu biasanya ngomongnya kemana-mana itu sering aku, saya. Umpama menata sesuatu lalu jadi baik, ini dulu saya, itu kalau bukan karena saya, dan seterusnya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Maka kalau kita melakukan ketaatan dan menyadari bahwa itu adalah yang menggerakkan itu adalah Allah, lalu yang karena taufik Allah yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita berada dalam ketaatan, maka kalau itu bisa kita lakukan, maka ujub itu tidak ada. Dan yang tinggal apa? Kita bersaksi, kita menyaksikan bahwa ini semua adalah anugerah. Nah, lanjutannya ini dalam ketaatannya. Wa in syi'ta nazarta fi nihayatiha allati hiya jazilul thawab wa husnul ma'ab. Dan kalau engkau mau, engkau melihat di endingnya, akhir dari ketaatan. Jadi kalau kita melakukan ketaatan itu, yang dilihat itu depannya sama belakangnya, jangan ketaatannya. Ini kalau ketaatannya saja, itu bisa mengantar seseorang untuk memunculkan sifat ujub tadi itu. Bangga terhadap diri sendiri. Lanjutannya, kalau engkau melihat yang dilihat itu akhirnya, akhir dari amal ketaatan itu, apa itu? Allati hiya jazilul thawab, yaitu agungnya pahala, besarnya ganjaran yang diberikan oleh Allah, wa husnul ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali nanti di surga. Jadi kalau ini yang kita lihat, wa indahu ta'zumur raghbah, maka kalau kita melihat endingnya, yang kita kejar ini adalah nanti di akhirat pahalanya. Jadi bukan hanya pujian. Jadi kalau selesai dilihat amalnya, nunggu pujian orang, ini hangus semua ini. Jazilul thawab, husnul ma'abnya tidak ada. Maka kalau yang kita harapkan jazilul thawab wa husnul ma'ab, itu orang akan tetap melakukan kebaikan, dia tidak terpengaruh oleh cacian, oleh pujian, tidak ada pengaruhnya. Makanya lanjutannya, wa indahu ta'zumur raghbah. Jadi kalau bisa melakukan ini, maka yang terjadi apa? Raghbah, kecintaan dalam melakukan ketaatan itu semakin menguat, semakin sae. Wa takhiful mudawamah, mudawamah itu secara kontinu terus menerus dalam ketaatan itu menjadi ringan, karena tidak terpengaruh omongan orang, karena tidak terpengaruh pujian atau caci maki dan seterusnya. Nah, wal awwalu atammu. Jadi yang depan tadi yang harus diingat kalau kita melakukan amal ketaatan itu semua adalah
allati kanat bihaulillahi wa quwwatihi wa husni taufiqihi. Ini yang pertama tadi. Jadi itu tidak lain adalah pertolongan Allah, bukan karena kitanya. Karena kalau kita ini melakukan amal baik kok ingat karena kitanya, dilihat amalnya, itu yang bisa memunculkan sifat tadi itu, sifat ujub, bangga terhadap diri sendiri. Ini termasuk sifat-sifat penyakit yang ada dalam hati manusia. Lalu lanjutannya, wa idza waqa'at minka ma'siyatun. Kalau tadi kan ketaatan. Wa idza waqa'at minka ma'siyatun fa iyyaka an tanzura ila bidayatiha allati hiya takdir. Kalau kemaksiatan itu menimpa engkau, atau kalau kamu melakukan kemaksiatan, maka hati-hati, jauhilah, jangan sampai melihat bidayahnya, permulaan maksiat itu, allati hiya takdir, yang itu adalah dianggap sebagai takdir. Nah, ini yang bahaya, tidak boleh kalau ini. Maka Imam Haddad mengingatkan fa'iyyaka, kan begitu, fayad'uka dzalika ilal ihtijaji 'ala Allah. Maka kalau itu dianggap takdir, maka itu kalau kemaksiatan, maka itu sesungguhnya mengantar engkau sesungguhnya untuk melawan kepada Allah, untuk mencari alasan menyalahkan Allah. Ini tidak boleh. Ya, umpama ada orang maksiat, sudah maksiat, lalu kemudian saya melakukan maksiat sampai begini, ini semuanya adalah takdir Allah. Ya sudah, itu tidak boleh. Ya, itu nanti jatuh pada yad'u kadzalika ilal ihtijaji 'ala Allah. Padahal kalau orang ngomong begitu itu wa huwa a'dhamu minal maksiyah. Ini justru lebih besar, lebih bahaya, lebih dahsyat dibanding dengan maksiatnya itu sendiri. Contoh, ada orang korupsi, lalu ketangkap, diproses, diwawancarai. Kenapa kok bisa korupsi? Iya, ini memang garis takdir hidup saya, sudah takdirnya begini. Ini tidak boleh. Ini berarti perbuatan buruk yang dia lakukan itu dinisbatkan kepada Allah seakan-akan ini semua gara-gara Allah. Padahal itu kata Imam Haddad a'zam minal maksiyah. Jadi itu lebih dahsyat, lebih nemen dosanya dibanding maksiat yang dia lakukan. Kan kalau ketaatan tadi, ketaatan kan bagian dari kebaikan. Ya, kalau keburukan menimpa kita, itu kita harus introspeksi. Karena manusia itu sudah dianugerahi akal, yang akal itu untuk menimbang sehingga perilaku dan perbuatannya itu harus dipertanggungjawabkan. Ada orang tidak puasa, ditanya kenapa tidak puasa? Saya takdirnya tidak puasa, ngawur itu. Tidak benar kayak begitu. Jadi harus bertanggung jawab. Makanya ada pahala, ada dosa, kan begitu nanti endingnya itu. Itu sama kayak begini. Ada orang sambutan. Memang kalau kita bicara hakikat itu semuanya itu ya Allah. Cuman dalam ahlus sunnah wal jamaah, ya, orang itu dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena dia sudah diberi anugerah, diberi potensi untuk dia bisa melakukan pilihan-pilihan di hadapannya. Ya, makanya disebut orang mukallaf itu. Ini baik, ini buruk, ini kalau ini dilakukan konsekuensinya ini, itu sudah jelas semua. Jadi kalau ada orang sambutan ngomong begini atau pidato ya, kalau ada hal-hal yang baik, kebaikan itu semua datangnya dari Allah. Kalau ada hal yang buruk itu dari saya sendiri. Itu sesungguhnya sebuah etika yang luar biasa. Itu kan memang nisbi. Artinya begini, kalau ada yang buruk itu ya kesalahan saya. Kenapa? Karena manusia itu punya kekurangan. Karena bagi Allah itu, sebagaimana dalam surah Al-Anbiya di juz 17 itu Allah berfirman la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
dia tidak dimintai pertanggungjawaban, tidak ditanya tentang sesuatu yang dia kerjakan. Tapi mereka manusia, kita ini semua itu dimintai pertanggungjawaban. Kan ngoten. Makanya kalau kemudian orang maksiat, kemudian oh ini takdir, itu sama dengan ajarannya ada pecahan di dalam Islam itu namanya kelompok Murji'ah. Ini kalau kelompok Murji'ah ini melakukan apapun termasuk dosa besar, wah ini semua sudah takdir lah, ini nggak boleh. Di Ahlus Sunnah tidak begitu. Itu nanti bisa jatuh pada fayad'u kadzalika ilal ihtijaji 'ala Allah wa huwa a'zamu minal ma'siyah. Walakin, lain lanjutannya ini. Terus gimana kalau ada orang maksiat? Dia harus melihat dari aspek mananya untuk introspeksi ini. Walakin yambaghi an tanzura fi nihayatiha. Jadi kalau ada orang maksiat itu yambaghi sayukyanya an tanzura yen to melihat sapa sira sapa engkau. Jadi engkau yang harus melihat mana? Fi nihayatiha, ending dan dampak dari maksiat itu. Apa itu? Allati hiya alimul iqab, yaitu pedihnya siksa. Jadi kalau orang maksiat, ya Allah ini siksanya pedih, ya. Maka kalau orang menyadari itu, apa yang terjadi? Wa indahu tubadiru ilat taubati. Maka kalau orang bisa melihat endingnya itu, maka ini menjadikan orang tersebut bisa bersegera menuju taubat. Wa ta'zumur rahbatu, dan rasa takut kepada Allah ini menjadi lebih kuat, sehingga dia tidak mengulangi lagi perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi ini ada dua kata kunci yang kita ambil dari hikmah yang disampaikan oleh Imam Haddad di hikmah yang ke-49 ini. Yang pertama terkait ketaatan, yang kedua kemaksiatan. Manusia itu kan tidak lepas dari dua ini. Ya. Ketaatan itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau kemaksiatan, perintahnya ditabrak, dilanggar, larangannya tidak dijauhi, malah dilakukan. Orang itu kalau pas dalam ketaatan, maka dia ini harus mengasah dalam dirinya untuk melihat bahwa ketaatan yang dia lakukan tidak lain karena pertolongan Allah. Okay. Lalu yang kedua, harus diingat bahwa ketaatan yang dilakukan di dunia itu nanti balasannya itu luar biasa. Bahkan kalau kita mau berpikir jernih, Allah itu sesungguhnya rahmatnya itu kan jauh lebih luas dibanding amarahnya. Makanya firman-Nya dinyatakan dalam firman-Nya, Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ini itu mencakup segala sesuatu. Kita ambil contoh mawon. Orang mukmin itu kalau berbuat keburukan itu baru dihitung dosa itu kalau sudah dilakukan. Kalau masih niat, belum. Cuman biasanya kalau sudah niat buruk, itu eksekusinya itu bisa lebih cepat dibanding kebaikan, karena daya dorong keburukan ini itu disupport oleh hawa nafsu, sekaligus ada namanya syayatin. Syayatin al-insi wal jin, yaitu setan dari golongan manusia dan golongan jin. Kalau kebaikan, niku niat saja itu sudah dicatat 1. Lalu dilakukan, diberi pahala, realisasi, berarti 2, nanti dilipat gandakan pahalanya itu, apalagi bulan Ramadan. Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangi kebaikan atau melakukan kebaikan, maka dia berhak mendapatkan 10 kali lipat ganjarannya. Dari sini saja itu kalau dikalkulasi
Itu rahmat Allah betapa luas. Makanya hidup kita ini berapapun usia kita, kalau hitung-hitungan seperti pedagang, saya melakukan ibadah ini, pahalanya ini, itu tidak nyucuk. Amal kita itu tidak nyucuk. Tidak nyucuk itu apa? Tidak sumbut gitu ya. Karena balasan surga itu, hidup di dunia itu kan singkat tapi menentukan. Jangan nek mboten percaya singkat atau mboten, wis talah. Kita itu usia berapapun hari ini, rasanya baru kemarin. Panjenengan yang sudah memasuki kepala 6, rasanya cik tas wingi. Arek-arek anak-anak masih kecil-kecil, sekarang cucunya sudah 10, mau begitu. Nanti tiba-tiba. Dan hidup itu moro-moro. Kalau kita hari ini takziah ke orang, maka nanti kita akan ditakziahi, dan kita tidak tahu kapan itu. Jadi singkat sekali, tapi singkat ini sangat menentukan di akhirat. Lah akhirat itu kekal. Akhirat itu kekal. Sesingkat-singkatnya dunia ini, kalau nanti dihitung untuk kekekalan akhirat plus wa na'imaha dan kenikmatan yang ada di sana, itu tidak nyucu. Makanya dalam riwayat itu dijelaskan, orang itu masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Tapi untuk mendownload rahmat itu caranya gimana? Dengan amal. Tapi jangan dihitung, makanya orang tidak boleh ujub kan di sini. Aku amal sakmene, aku wong paling apik di kampung ini, tidak boleh. Makanya ini muallif kitab ini itu memberikan rumus, nek nglakoni ketaatan ilingo iku dudu awake dhewe, bukan mergo kita. Kita bisa menata sesuatu jadi baik, entah di sebuah lembaga, entah di sebuah apa. Ilingo itu bagian dari ketaatan, berarti apa? Itu campur tangan Allah. Itu pertolongan Allah. Sehingga kalau orang menyadari ini, tidak muncul kemudian kata-kata begini, gak iling tabian, itu saya, kan begitu. Kan banyak ngoten niku. Tapi insya Allah di sini tidak ada ini. Jamaah sabilillah mboten. Di luar-luar sana kan banyak begitu. Itu karena ujubnya, sifat ujubnya dominan. Kalau orang tidak memperlakukan dengan baik, sama tidak tahu saya ini siapa, loh kan begitu. Itu karena itu tadi amal baiknya dia ngukur, saya sudah melakukan ini dan seterusnya. Kita itu kan terlampau sering untuk terlalu mengingat kebaikan kita, tapi melupakan kebaikan orang lain. Ya, padahal seharusnya kan kita ini banyak mengingat kekurangan kita dan keburukan kita dan mengingat kebaikan orang lain. Nah yang terjadi yang banyak itu kita mengingat keburukan orang lain, mengingat kebaikan kita, sehingga akhirnya yang sering itu undat-undat. Ini yang banyak. Makanya kita ini ngaji ini, saya sendiri yang baca ini juga ngaji ini dituturi oleh kitab ini, oleh muallif kitab ini harus introspeksi. Lalu ingat besarnya rahmat Allah dengan balasan yang luar biasa, maka itu akan mendorong kita untuk termotivasi. Sehingga melakukan ketaatan itu jadi enteng gitu loh. Mudawamah itu jadi takhifu al-mudawamah. Sebaliknya kemaksiatan, okay, jangan sampai kemaksiatan itu lalu kemudian menyalahkan Tuhan atau keburukan menyalahkan Allah. Saya melakukan ini, saya ini ya karena ini takdir. Ini diingatkan oleh Imam Haddad. Ini tidak boleh. Fayad'u kadzalika ilal ihtijaji 'ala Allah. Wa huwa a'zam minal ma'siyah. Walakin yambaghi, nah, jadi orang kalau sudah melakukan maksiat, maka yang harus diingat itu adalah ingatlah endingnya, nanti balasannya itu lebih berat. Maka kalau ingat itu kan berarti kita segera memperbaiki diri. Karena pintu taubat itu akan tetap terbuka selama ruh itu belum sampai di kerongkongan. Kalau sudah di sini, sudah mati apalagi sudah tertutup pintu taubat. Makanya mudah-mudahan kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk ruh dalam jasad kita ini masih ada. Ini berarti kesempatan untuk beramal baik,
kesempatan untuk melakukan ketaatan, sekaligus kesempatan untuk memperbaiki diri dengan taubat-taubat itu masih terbuka, dan mudah-mudahan kelak nanti kita ketika dipanggil oleh Allah betul-betul menjadi orang-orang yang minat tawabin, minal mutatohirin, yaitu orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Dan mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Nggih, kurang lebihnya mohon maaf. Sambil persiapan untuk menunggu berbuka, sambil menunggu, monggo panjenengan baca-baca kalimat-kalimat thayyibah, termasuk doa yang bil ma'thur yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Niku diperbanyak mumpung ini bulan suci yang bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.